Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini di gazebo di kediaman Ustadz Husein Alatas. Hadir juga di sini alhamdulillah ada Ustadz Junaidi. Kemudian juga ada Ustadz Sajali dari Citayam, juga ada Ustadz Usani ya. Alhamdulillah memberi semangat juga pada kamera Ondi Saputra dan juga Hafiz Alfroresi. Kita jumpa lagi dalam acara dialog dan tanya jawab bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Hamzah Alatas. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan Ustadz Husein dari Al-Quran. Baik, pertanyaan pertama dari hamba Allah, Ustadz Husein dan Ustadz Hamzah, apa perbedaan din dengan agama? Karena orang ditanya agamanya apa Islam, padahal kalau menurut saya lihat di Google itu definisi agama tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Misalnya agama adalah di Wikipedia agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah suci yang dimaksud untuk menjelaskan makna hidup, yang menjelaskan asal-usul kehidupan alam semesta. Dari keyakinan mereka tentang kosmos dan sifat manusia, orang memperoleh moralitas etika, hukum agama, atau gaya hidup yang disukai. Menurut beberapa perkiraan ada sekitar 4.200 agama. Ada juga mengatakan agama itu hanya tidak agama kacau. Kemudian ada juga mengatakan agama itu tradisi. Dan lain banyak sekali, tapi semua tidak ada hubungan dengan Al-Quran. Mohon penjelasan Ustadz Husein. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wala tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Hamzah bin Alatas yang setia menemani kita dalam dialog pagi pada hari ini. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk dapat melanjutkan dialog kita yang semuanya merujuk kepada Al-Quran yang merupakan rukun iman bagi kita kaum muslimin dan juga merupakan pedoman hidup yang menunjukkan jalan kita yang langsung diturunkan dari sisi Allah. Juga merupakan nur yang menerangi kehidupan kita. Rahmat yang ditaburkan bagi mereka yang mengikutinya. Dan syifa penyembuh bagi berbagai macam penyakit
yang mendera jiwa manusia dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kita jalan yang Allah ridhai, meneguhkan hati kita, langkah-langkah kita berjalan di atas petunjuk dan syariatnya dengan meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada Muhammad Krisna kita yang menemani kita pagi hari ini, Hafidh, Ondi, dan seluruh kru, seluruh keluarga besar Rasil yang dirahmati Allah. Itu juga tamu-tamu kita pada pagi hari ada Ustadz Abdul Hasan Asyadili, ada Ustadz Junaidi, ada Ananda Dia, ada Hasuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya atas kita di dunia maupun di hari akhirat. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Selama ini kita terjebak menerjemahkan kata din dalam Al-Quran dengan kata agama yang dikenal di tengah-tengah kita. Padahal sebetulnya agama bukan padanan dari kata ad-din dalam Islam. Selama ini juga saya bertahun-tahun menggunakan kata agama karena mengikuti kebiasaan. Tapi setelah kita teliti dan kita renungkan, apalagi dengan perkembangan saat ini, kerancuan mereka-mereka dalam memahami Islam, sewaktu kita teliti dan kita renungkan, ternyata agama tidak dapat menjadi padanan dari kata din dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang diterangkan Allah dalam Al-Quran. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Ada yang mengartikan langsung tradisi atau budaya. Kita tahu bahwa tradisi budaya bukan berasal dari Allah, tapi berasal dari manusia. Dari kebiasaan, kesepakatan yang disepakati manusia. Oleh karena itu kita jumpai tradisi ya, Jawa, ada perbedaan dengan tradisi Sunda. Begitu pula tradisi orang-orang Bugis, ya. Tradisi orang-orang di Toraja, tradisi orang-orang di Manado, tradisi orang-orang di Padang. Ini semua merupakan tradisi budaya yang lahir dari apa? Dari kesepakatan manusia, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagian lagi mengatakan bahwa agama itu dari bahasa Sanskerta berasal dari kata agama. A artinya tidak, ya. Gama artinya kacau. Maka untuk menghindari kekacauan, apabila manusia dibiarkan hidup tanpa aturan, manusia ya bersama-sama membuat kesepakatan, membuat aturan, tatanan yang mengatur kehidupan mereka. Dari masa ke masa, bersama perkembangan pengetahuan manusia dan budaya mereka, maka agama juga mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi kondisi yang dihadapi manusia. Begitu pula dalam pemahaman dan penafsiran agama. Itu ya, kalau kita kembalikan agama kepada apa? Bahasa asal dan pemahaman sebagian manusia tentang agama itu sendiri yang memang kembali kepada apa? Kepada bahasa Sanskerta. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa agama itu produk budaya. Produk kebudayaan. Berarti produk dari kesepakatan dan tradisi manusia. Berarti agama bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beda dengan ad-din. Kata ad-din dalam bahasa Arab diambil dari kata dana ya din. Dintur rajula, dintu ar-rajula bisa berarti aku berhutang kepada seseorang. Aku berhutang. Istaqrattu minhu. Aku pinjam daripadanya. Bisa juga berarti aku menghutangkan seseorang. Ja'altuhu da'inan. Gimana aqrattuhu? Sama dengan aqrattuhu. Jadi kata dan bisa berarti menghutangkan, bisa berarti berhutang. Ad-da'in, orang yang berhutang. Al-madyun,
adalah orang yang al-madiyun atau al-madin, orang yang bagaimana? Ad-dain, yang ad-dain, orang yang berhutang. Begitu juga kata al-madiyun. Nah, di sini kita lihat ya, kata ad-din ya, begitu juga ad-dain yang berarti hutang. Sebetulnya mempunyai apa? Mempunyai hubungan yang amat erat. Di mana ad-din menjelaskan bahwa kita ini sebagai hamba, sebagai makhluk, betul-betul berhutang dengan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kita manusia, alam semesta dan seluruh isinya. Tatanan yang menatanya, yang mengaturnya, yang menjaga keseimbangannya. Manusia, hewan-hewan, begitu pula satwa di lautan, tumbuh-tumbuhan, ya. Matahari, bulannya. Ini baru dalam skala kecil. Bagaimana dengan galaksi yang begitu dahsyat? Bagaimana dengan galaksi-galaksi yang begitu banyak? Semua berasal dari Allah. Dikemudikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan aturan tatanan yang penuh dengan keseimbangan. Begitu pula diri kita yang ditempatkan di muka bumi, baik penciptaan kita, bentuk rupa kita, ya, warna kulit kita, orang tua kita, ya, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ditempatkan di muka bumi. Allah jelaskan, kamu diciptakan bukan dengan sia-sia, tapi sebagai khalifah yang sedang menjalani ujian dan mengemban amanat yang kelak kamu akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah ciptakan hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, ya, satwa di lautan, dan semua keindahan ini Allah ciptakan untuk engkau. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dia yang telah menciptakan bagi kalian segala apa yang terdapat di bumi. Wa huwa bikulli syai'in alim, dia maha mengetahui segala sesuatu. Lalu untuk apa kita hidup? Kita hidup di sini untuk mengungkapkan syukur kita kepada Allah. Bukan karena Allah butuh dengan rasa syukur kita. Karena Allah maha kaya. Ya. Seandainya kita seluruhnya di muka bumi ini menentang Allah, Allah tidak akan berkurang kebesarannya. Seandainya kita seluruhnya mengabdi kepada Allah, Allah tidak akan bertambah kebesarannya. Tapi Allah menghargai orang yang bersyukur. Maka Allah melihat dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyadari bahwa seluruh nikmat yang ada padanya berasal dari Allah dan jiwanya penuh dengan rasa berhutang, maka mereka yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku bagi kalian. Tapi wala in kafartum, bila kalian ingkar, inna adzabi lasyadid, maka azabku amat betul-betul pedih. Bukan karena Allah dirugikan dengan ingkar kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghargai, tidak menyukai orang-orang yang tidak memiliki rasa syukur. Oleh karena itu orang yang mensyukuri kebaikan seseorang, Allah hargai. Orang yang mensyukuri kebaikan ayah ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Oleh karena itu Allah menamakan dirinya Asy-Syakur. Karena kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Kebaikan kita di dunia yang singkat dibalas dengan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Jadi kata ad-din merupakan apa? Tuntunan, aturan, bimbingan yang datang dari Allah demi kemaslahatan manusia. Yang mengatur, membimbing dirinya dalam seluruh aspek kehidupan. Lalu ditaati, dijalankan oleh seorang hamba sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah. Oleh karena itu diungkapkan melalui suratul Fatihah yang langsung diturunkan, Allah mengajarkan kita bagaimana kita beradab di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, ya, Tuhan semesta alam. Nikmat yang saya terima baik itu langsung dari Allah, dengan penciptaannya, dengan ilmu yang Allah ajarkan, dengan akal yang Allah berikan, dengan rezeki yang Allah turunkan, atau nikmat yang saya terima melalui makhluk-makhluknya, semuanya berasal dari Engkau ya Allah. Maka puja-puji kami seutuhnya, sepenuhnya kami persembahkan hanya kepadamu ya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang merawat mengasuh alam semesta dengan kedua namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu kita akan berjumpa dengan dirinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki yaumiddin.
Kita akan berjumpa di hadapan Allah nanti mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan engkaulah penguasa di hari pembalasan tersebut yang maha adil, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang akan mensyukuri hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, jalan kita hanya satu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Karena segala-galanya ada padamu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus ini adalah dinullah, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bagi kita, atau dinullah, ajaran apa? Tuntunan yang Allah turunkan bagi kita melalui nabinya yang Allah Subhanahu wa taala pilih dan rasul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan ini bukan hanya jalan nabi kita Muhammad saja, tapi jalan para nabi sebelumnya. Jalan orang-orang yang telah menerima karunia, kenikmatan yang tak terhingga, yang telah Kau limpahkan pada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang terkena murkamu karena kesombongan, keingkarannya. Waladhdallin, atau yang tersesat dari jalanmu karena tidak mendapatkan petunjukmu. Jadi kata din ya, memiliki makna yang unik sebagaimana yang diterangkan Al-Quran, yang amat berbeda dengan agama. Agama adalah produk manusia, lahir dari kebudayaan, sedangkan ad-din datang dari Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diakui, diterima di sisi Allah hanya satu, yaitu apa? Al-Islam bukan hanya sekedar nama tanpa makna, tapi artinya penyerahan diri kita kepada Allah Sang Pencipta. Dari mana diri kita berasal, kepadanya kita berserah diri. Itu arti Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ini pernyataan dari Allah yang Maha Kuasa, dari Sang Pencipta. Barang siapa yang mengikuti din selain dari Islam, sekali-kali tidak akan diterima daripadanya. Dan di akhirat dia akan termasuk dari orang yang merugi. Yang dibawa oleh Nabi kita Al-Islam, yang artinya berserah diri kepada Allah. Yang dibawa oleh Isa, oleh Yahya, oleh Zakaria. Begitu juga yang dibawa oleh Sulaiman, Daud, yang disampaikan juga oleh Musa dan Harun, yang disampaikan juga oleh Yakub, dan pesan yang diberikan kepada anak-anaknya. Semua mengajak kita berserah diri kepada Allah. Begitu pula yang diajarkan oleh Ibrahim. Begitu pula yang diajarkan oleh Nabi Allah Saleh, Hud, sampai kepada Nuh. Semuanya mengajak kita, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, kalian tidak memiliki ilah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai saat ini mari bersama-sama kita mempergunakan kata din dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, juga dalam bahasa kita. Agar jelas asal-usulnya, jelas akarnya, dan hubungannya dengan Allah. Berbeda dengan kata agama yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tradisi. Dia tidak memiliki akar hubungan dengan Allah. Oleh karena itu terdapat ribuan agama di atas muka bumi ini, tapi hanya ada satu Islam. Hanya ada satu Islam, yaitu berserah diri kepada Allah. Dan sebagaimana kajian kita kemarin, Islam adalah ajaran yang dasarnya berserah diri kepada Allah. Dan kita mengambil seluruh aturan hidup kita dari Allah, bukan dari sang manusia. Yang berisikan tuntunan akhlak yang amat indah. Berakhlak bersama Allah, berakhlak bersama kedua orang tua kita, berakhlak bersama pasangan kita, berakhlak bersama anak-anak kita, berakhlak juga bersama manusia di sekitar kita, berakhlak juga bersama alam dan sekitarnya. Dan manusia yang paling dihargai di sisi Allah adalah orang yang berakhlak mulia, dan itulah misi utama Nabi kita Muhammad SAW. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak dan pekerti yang luhur. Akhlak asalnya telah ada dalam jiwa manusia, ditanamkan oleh Allah. Ajaran yang diturunkan justru bertujuan untuk mengasah, mengasuh, memupuk benih-benih akhlak yang telah ditanamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu hadis sebagai tambahan, insya Allah dilanjutkan suatu nanti. Inna aqrabakum minni manzilan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaq. Orang yang paling dekat dari aku kedudukannya bukan yang banyak sholatnya, yang jidat hitamnya, yang besar sorbannya, yang bagus jubahnya, atau yang hafalan Qur'annya juga baik.
yang menghafal sekian puluh ribu hadis, bukan. Apa artinya semua ini? Kalau tidak ya mengangkat kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlak dan pekerti yang luas. Jadi yang terbaik di antara kalian, yang paling dekat dari aku di hari kemudian nanti, ahasinukum akhlaqa. Yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Akhlaknya bersama Allah, bersama Rasulnya, bersama kedua orang tuanya, bersama pasangannya, bersama anaknya, mendidik mereka dengan baik, bersama juga orang-orang yang beriman, bersama orang yang tidak beriman. Seluruh sikap perbuatannya terikat dengan Allah. Pada saat kita menyatu dengan ini, insya Allah umat Islam juga akan bersatu. Tidak seperti sekarang ini. Akhirnya muncul agama yang bermacam-macam di tubuh umat Islam. Madhab-madhab ini tanpa disadari menjadi agama baru. Bukan lagi kita mengikuti Imam Syafi'i sebagai seorang yang mengantarkan kita pada Allah dan Rasulnya, tapi kita menjadikan Imam Syafi'i bahkan lebih daripada Nabi. Kalau kita berbeda, wah itu bukan Syafi'i, berarti bukan golongan kita, kan bahaya sekali. Betul enggak? Tapi kalau memandang beliau sebagai seorang imam mujtahid, begitu pula imam-imam yang lain, dalam fikih namanya dari manusia kita lapang dada. Tapi kalau yang datang dari Allah, sami'na wa ata'na, anta muslim wa ana muslim wa nahnu muslimun. Baik pengikut yang mengikuti pendapat Syafi'i, Maliki, Hambali tidak penting. Jadi agama kita Islam, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tuntunan hidup kita langsung berasal dari Allah. Yang berasal dari pendapat manusia itu fikih, kita berlapang dada satu dengan lainnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Dari apa yang sudah diuraikan oleh Ustaz Husin tadi, kita bisa narik kesimpulan apa itu ad-din. Ini jadi berbeda dengan kata agama. Dulu kita sering gunakan kata agama ya pada saat tidak ada orang yang mau ngutak-ngutak atik antara dalam hal keislaman ini dengan dikaitkan dengan bahasa dan pengertian agama. Tapi ketika itu kita mau dibikin pusing, mau dibikin ragu dalam hal keislaman kita, keimanan kita, kita harus merujuk kepada akar kata dari apa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dari apa yang tadi, jadi kita lihat tadi perbedaannya antara agama dengan ad-din. Jadi kalau agama itu adalah aturan, tatanan agar supaya di antara kita ini terjalin suatu keteraturan, kerapian. Itu hubungannya antara manusia saja, ya. Itu tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi akhirnya mau ditarik bahwasanya pengertian agama itu adalah tatanan yang dibuat oleh manusia, aturan-aturan. Berbeda dengan ad-din. Tadi dari akar katanya saja bahwasanya ad-din itu seperti orang berhutang. Kita ini berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ad-din ini sebenarnya adalah tatanan kehidupan manusia yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah lah yang mengatur, yang mensyariatkan ad-din ini. Jadi tatanan yang diatur oleh manusia kalau itu baik, pasti itu diadop oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pasti sesuai dengan itu, dengan ketentuan Allah. Tapi ketika tatanan itu tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan agama, bukan ad-din. Ya. Jadi ad-din ini ya ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau agama mau ditarik tadi sebagai budaya, itu adalah suatu tatanan di kalangan manusia yang dilakukan oleh mereka yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Arti antar manusia dengan melakukan kebiasaan ini diterima oleh masyarakat seperti itu, diakui oleh masyarakat. Ini baik-baik saja kalau itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kata ad-din kembali ini adalah sesuatu tatanan kehidupan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang meletakkan aturan ini. Ya. Ada kalimat sebagai contoh di sini menarik ya. Kata ad-din di sini. Ketika seorang ya berada dalam kondisi kritis.
Misalnya ketika kita naik pesawat, kemudian diberitahu bahwasannya mesin pesawatnya rusak. Dua-duanya rusak mesin pesawatnya. Dan kita akan terjatuh pesawat ini. Semua manusia, semua orang yang ada di pesawat itu pasti bukan minta pertolongan kepada pramugari atau kapten, enggak. Dia memohon kepada Allah. Ini disebutkan, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Yang menunjukkan ad-din itu ada hubungannya dengan Allah. Harus ini adalah suatu kalimat yang berhubungan dengan Allah. Fa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka sedang berada di lautan, di perahu, kemudian terhantam ombak. Pada saat itu nggak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Ombak yang begitu besar bergulung-gulung. Pada waktu itu da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ad-din. Ya, hanya ada pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ad-din itu adalah hubungan, tatanan kehidupan yang berada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin. Falamma najahum fa idzahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tapi ketika sudah diselamatkan, mereka kembali musyrik. Ini apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, ini menggambarkan ad-din seperti itu. Dan bahwasanya ad-din adalah merupakan suatu tatanan kehidupan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna bihi ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabara 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya Allah lah yang mensyariatkan buat kalian ini dari agama apa yang sudah pernah diwasiatkan kepada Nabi Nuh dan juga diwasiatkan kepada engkau ya Rasulullah dan kepada para Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya. Ya, jadi agama ini adalah tatanan dari Allah. Jadi kalau agama kemudian jadi ad-din ini adalah tatanan dari Allah. Kalau ad-din kemudian diterjemahkan hanya kepada agama, kemudian ditarik lagi bahwasanya ada tatanan di antara manusia yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu penterjemahan ini menjadi salah. Ya. Jadi oleh karena itu kalau kata agama mau dikacaukan, lebih baik kita gunakan kata ad-din karena ini adalah merupakan kalimat yang jelas, yang sempurna, yang menunjukkan bagaimana itu adalah merupakan aturan-aturan tatanan kehidupan ini yang berhubungan dengan Allah. Oleh karena itu, banyak tatanan-tatanan kalau hanya kita mengacu kepada agama, tatanan orang mau berhubungan dengan Allah, tapi dengan cara mereka. Misalnya dengan melalui jin, melalui kuburan. Maka itu Allah katakan tidak bisa seperti itu. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai dinnya dia, jadi tatanan yang dia mau berhubungan dengan Allah pakai selain Islam, maka fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka tidak diterima. Jadi ad-din di sini adalah merupakan tatanan kehidupan yang berhubungan dengan Allah, tapi ini harus dengan yang Allah sebutkan dengan dinul Islam. Dan dinul Islam bukan agama yang kita anut sekarang ini aja. Ini adalah agama dari para nabi sebelumnya. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sama semuanya itu adalah muslimun. Wallahu a'lam. Baik, itu tadi perbedaan antara din dengan agama ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Ibu Siti di Magelang. Assalamualaikum Ustaz Husain. Ustaz Husain pernah mengatakan bahwa bukan pernikahan saja yang perlu saksi, perceraian juga perlu saksi. Mohon dalilnya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin.
Amma ba'du. Pada ayat 2 dari surat At-Talaq, ayat 2 dari surat At-Talaq, dalam tuntunan dan adab-adab At-Talaq sebagaimana yang diajarkan Allah, semua demi menjaga keutuhan rumah tangga dan membuka harapan agar pasangan yang tadinya condong ke arah perceraian bisa kembali atau punya kesempatan untuk kembali dalam keadaan damai. Allah berfirman, فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنْ, kalau mereka sudah hampir mendekati masa berakhirnya iddah. Jadi seorang wanita begitu diceraikan sama suami, dia tetap berdiam di rumah suaminya kalau masih talak yang pertama dan kedua. Karena talak yang pertama kedua, suami masih dapat rujuk kembali tanpa harus melalui pernikahan selagi masih dalam iddah. Jadi kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya, si wanita berdiam di rumah sambil mengakhiri masa iddahnya. Begitu mendekati masa iddah berakhir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintahnya kepada kaum suami. Fa idza balagna ajalahun, memberikan pilihan pada mereka. Fa'amsikuhunna bima'ruf. Kalian tahan mereka, merujuk mereka dengan cara yang baik, bukan niat untuk mempermainkan dirinya, membuat terkatung-katung, diceraikan tidak, tapi diperlakukan sebagai istri tidak. Jadi tahan mereka dengan cara yang ma'ruf, au fariquhunna bima'ruf, atau firaq dan pisahkan mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan bahasa yang santun, yang tidak menyakiti, memberikan hadiah yang sepantasnya. Masa kehidupan sekian lama berakhir begitu saja? Lagi saling mencinta, mereka bersikap baik, begitu berpisah, kok mereka tidak menunjukkan sikap manusia yang beradab dan berakhlak mulia. Au fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dzawai adlim minkum, dan persaksikanlah 2 orang saksi yang adil dari kalian. Bukan hanya sembarang saksi, tapi 2 orang saksi yang betul-betul memenuhi syarat keadilan, yang tidak berbohong, yang jujur, yang siap untuk menyampaikan kesaksian bila diperlukan. Kemudian wa aqimus syahadata lillah, dan para saksi tegakkanlah kesaksian kalian semata-mata karena Allah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itulah merupakan bimbingan petunjuk yang Allah berikan bagi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi ini dikaitkan dengan apa? Keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan baginya rizki dari jalan yang tak terduga-duga. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyandarkan hidupnya kepada Allah, itu akan betul-betul menjamin semua kebutuhannya, melindungi dari apa-apa yang ditakuti. Barang siapa yang menyandarkan, menyerahkan hidupnya kepada Allah dengan mengikuti petunjuknya, maka ini semua merupakan jaminan yang akan mencukupi diri. Innallaha balighu amri. Allah akan menyampaikan, mengantarkan segala sesuatu sesuai dengan ketetapannya. Gak ada yang bisa sama sekali mengubah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menetapkan bagi segala sesuatu ketentuan dan aturannya. Begitu orang mentaati Allah, Allah akan antarkan menuju kesuksesan. Begitu keluar, jangan salahkan Allah, salahkan dirinya yang melanggar. Jadi pada ayat ini, Allah dengan tegas perintahkan kita untuk menghadirkan 2 saksi yang adil pada saat kita menetapkan untuk berpisah. Lalu kita bertanya, mana yang lebih beresiko? Mana yang lebih beresiko? Pada saat kita menikah, menghadirkan 2 saksi, atau pada saat berpisah? Berpisah. Kalau berpisah, efeknya anak. Kalau seandainya memiliki anak. Kemudian hak. Katakan umpamanya satu meninggal dunia. Sedangkan yang satu masih istrinya masih beriddah, suaminya meninggal dunia. Si istri mendapatkan warisan dari suaminya. Walaupun apa?
sudah terucap kata cerai, tapi kalau masih dalam waktu iddah, dia suami masih. Begitu juga kalau istrinya meninggal suaminya, ya, istrinya meninggal pada saat beriddah, suaminya hidup, dia masih dapat warisan dari istri. Pada masa iddah kewajiban suami memberikan nafkah penuh, begitu selesai iddah tidak lagi wajib. Betul enggak? Jadi kesaksian diperlukan. Kalau tidak apa akibatnya? Di antaranya, kalau sampai si wanita hamil, kan si wanita tinggal sama-sama suaminya, si wanita hamil, tentu bercerai tanpa saksi. Nanti suami bisa mengatakan itu bukan anak saya. Atau si perempuan bisa aja mengklaim dalam kandungannya ini apa? Anak suaminya. Akhirnya terjadi fitnah yang mengerikan, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu untuk menjaga hak-hak masing-masing, menghindari fitnah, ya, Allah wajibkan untuk menghadirkan 2 saksi. Pada pernikahan kita memulai rumah tangga, ya, dengan sendirinya, ini merupakan hal yang perlu ada kesaksian agar tidak timbul fitnah. Tapi pada saat bercerai lebih lagi beresiko. Betul enggak? Membangun sama mengakhiri, ya. Resiko mengakhiri pada rumah tangga ini kan macam-macam. Di antaranya pada saat berpisah bisa aja muncul tuduhan-tuduhan karena kebencian. Betul enggak? Dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan. Maka untuk menuntaskan hal ini Allah perintahkan kita menghadirkan saksi. Jadi si perempuan tidak bisa mengada-ada, yang laki-laki pun demikian, tidak juga akan muncul fitnah di sana maupun di sini. Jadi menikah dengan saksi, berpisah juga pada saat bercerai dengan saksi. Tapi kalau ingin rujuk, si laki-laki ingin rujuk, baru sebulan dia ingin rujuk bersama istrinya, tinggal dia bisikkan istrinya, saya ternyata salah dalam hal ini. Saya masih mencintai kamu. Saya ingin rujuk dengan kamu, selesai, tinggal kumpul, tidak ada masalah. Betul enggak? Tapi kalau berpisah, konsekuensinya, resikonya, efeknya amat banyak. Ini merupakan rahmat dari Allah. Tapi orang suka jalan bebas untuk melampiaskan kebenciannya. Saya ceraikan kamu 1000. Enggak tanggung-tanggung, bayangkan coba. Kalau lagi benci, saya ceraikan kamu 1000. Saya udah sama sekali enggak bisa melihat muka kamu. Tahu 3 hari kemudian dia bayaan lagi. Bayangin coba. Kalau Allah turutin kemauan manusia apa jadinya? Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Ya. Jadi kalau kebenaran harus mengikuti hawa nafsu manusia, ya, apa yang terjadi? Langit, bumi dan seluruh isinya hancur semuanya. Tapi Allah nggak mengikuti hawa nafsu manusia. Allah berikan bimbingan. Perceraian 1 kali, ya, ada rujuk, setelah kelar baru muncul yang kedua, yang ketiga. Ini kesempatan dari Allah. Tapi orang kalau lagi benci suka jalan bebas. Cinta juga begitu. Kalau lagi cinta suka jalan bebas, belum nikah udah kumpul duluan. Betul enggak? Nah, ini semuanya sama dengan orang nangkep bola dalam gawang. Gol enggak? Walaupun ketangkep bolanya. Kalau dalam gawang gol enggak? Gol. Begitu juga. Orang kalau kumpul duluan sebelum menikah, tetap aja. Gimana? Walaupun setelah itu dinikahkan juga, tetap apa? Zina. Nah kalau orang melakukan dosa kan pasti akan muncul penyesalan. Kesian juga anak nanti yang lahir, akhirnya dicemoohkan oleh orang, padahal yang berbuat dosa adalah ayah ibunya. Wallahu a'lam. Terus apa? Baik, selanjutnya dari Bapak Joni di Kerawang. Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Ustaz, apakah tanah kosong yang dianggurkan atau dibiarkan juga terkena zakat? Itu aja dari Pak Joni Kerawang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kalau punya emas 1 kilo dianggurkan, kira-kira kena zakat apa tidak? Yang salah di sini Allah yang mengenakan zakat, ya, atau dia menganggurkan harta tersebut. Kalau itu harta diinvestasikan, dikembangkan, yang mengambil manfaat banyak nggak? Saya sering memberikan contoh. Orang dagang pecel, gado-gado, nasi ulam, nasi uduk, ya, atau dagang laksa. Coba perhatikan, laksa itu, ya, kira-kira menampung usaha dan tanaman berapa orang kira-kira? Laksa itu apa? Kalau antum lihat, ya, macam-macam apa? Hasil dari apa? Budidaya para petani masuk dalam 1 mangkok laksa.
berarti kan dia menyerap hasil pertanian. Betul enggak? Menyerap enggak? Sampai temu mangga masuk di Laksa. Lokasi subhanallah. Kalau orang jual laksa berapa modalnya? Sampai nggak sejuta? Nggak sampai sejuta. Paling cuma ratusan ribu. Dia keliling berapa orang yang makan? Berapa orang yang ditampung hasil budidaya mereka? Kemudian apa? Keluarganya bisa makan sama-sama. Dia terima keuntungan dari hasil usahanya. Orang yang dagang gado-gado berapa banyak coba hasil pertanian yang masuk. Dari mulai kangkung, kemudian kangkung, kol, kacang, kemudian juga apa? Jangan pakai terasi. Cabai ya. Togenya, betul nggak? Kemudian gulanya, gula aren itu, jeruk limonya, betul nggak? Kemudian perhatikan juga kalau zaman dulu kita sedokan pakai apa? Biasanya pakai apa? Pakai potongan apa? Labu atau timun. Labu atau timun buat itu kan? Nggak pakai sendok dulu kan? Coba antum perhatikan timun juga ada timun, ada tahunya. Berapa banyak hasil budidaya sekian banyak orang ditampung dalam semangkok gado-gado, sepiring gado-gado. Belum yang jual daunnya, yang jual kertasnya. Itu hanya modal mungkin 100.000. Betul nggak? Orang yang jual bajigur, dari mulai santan, gula arennya, daun pandannya, betul nggak? Uang sedikit bisa menghasilkan manfaat yang banyak, bisa menghidupkan juga orang banyak. Tapi kalau emas sekilo disimpan, tiap hari dibuka lemarinya dipandangin untuk emas, berubah nggak keadaannya? Itu namanya apa? Mendiamkan harta seperti ini hukumnya dosa. Oleh karena itu, orang-orang yang mendepositkan dia punya uang di bank, sebetulnya yang makan dari keringat orang lain. Orang bekerja susah payah mengandung resiko, dia hanya mengambil keuntungan. Bagaimana orang seperti ini bakal diberkahi hidupnya? Oleh karena itu, kalau kita punya tanah, katakan punya tanah 500 meter atau 1000 meter. Kita sama sekali apa? Enggak manfaatkan tanah tersebut. Contohnya orang punya tanah di Jakarta, 1000 meter enggak dimanfaatkan. Maka dia wajib mengeluarkan zakat dari harga tanah tersebut. Bukan dari harga puncaknya, bukan dari harga di bawah, ambil harga pertengahan. Katakan harga yang umum, harga yang tinggi katakan 100 juta. Ya. Maka dia ambil harga pertengahannya. Kemudian dia keluarkan zakatnya. Kalau dia mau bebas, lebih enak bagaimana caranya? Biar orang nanemin tanahnya. Saya lihat satu orang punya tanah kosong, lalu diizinkan orang-orang yang nggak mampu untuk nanam. Tanamin pohon pisang tanduk. Sebidang tanah isinya pohon pisang tanduk. Antum bisa bayangkan sekali menghasilkan berapa tuh? Sepetak tanah cuma 200 meter, isinya pohon pisang tanduk. Sekarang pisang tanduk 1 biji 5.000 harganya. 1 biji 5.000. Dan itu pisang tanduk nggak perlu banyak pupuk. Begitu ditanam dia beranak pinang, mati 1 keluar 5, 6, tinggal dipindah-pindahin, betul nggak? Nggak mengeluarkan biaya besar, nggak harus dibajak. Tapi Allah kasih subhanallah dari 200 meter tanah bisa menghasilkan buah tanpa sama sekali diawasi. Kalau mau mengembangkan, paling dipisahkan anak-anaknya supaya berjarang sedikit. Allah kasih subhanallah. Setelah itu bermunculan pisang-pisang yang menghasilkan manfaat, kebutuhan pangan untuk manusia, memutar perekonomian. Jadi kalau orang punya tanah 1 hektar, 2 hektar, dia tidak manfaatkan, ya, serahkan pada warga untuk manfaatkan dengan perjanjian. Bila tiba waktunya nanti, kalau saya mau jual atau saya mau manfaatkan, kalian tidak boleh apa? Bikin perjanjian. Kalau seandainya mereka lagi nanam, belum terjual, kita memanfaatkan, kita harus ganti tanamannya. Kita harus ganti walaupun di tanah kita, dia kan sudah keluar biaya. Kita harus ganti tanamannya. Oleh karena itu orang kalau punya tanah dianggurkan, maka dia wajib mengeluarkan zakat dari harga tanahnya. Tapi kalau ditanami, ya, dari hasil pertaniannya. Kalau diserahkan pada orang mengambil hasilnya, itu merupakan sedekah yang mulia, berarti dia terbebas dari apa? Dari beban. Jadi jangan pernah kita mengabaikan rezeki, nikmat yang Allah berikan. Izinkan orang lain juga untuk menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad. Apa yang diuraikan tadi oleh Ustaz Husin ini sebenarnya ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina
walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Ini sering ayat ini diartikan ya hanya masalah emas dan perak. Tadi sebenarnya ya sekarang itu yang seperti emas dan perak itu tanah, bahkan harganya lebih tinggi seperti itu nilainya. Nah, Allah sebutkan mereka-mereka yang yaknizun, artinya menimbun adz-dzahab wal fiddah. Artinya menimbun emas dan perak. Wala yunfiqunha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira buat mereka. Ini katanya dengan kabar gembira, padahal ini azab. Bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum, yaitu pada hari nanti di mana harta yang dia timbun tadi dibakar, ya, dipanaskan, lalu disetrika dengannya dia punggungnya, ya, lambungnya, ya, ditriska dengan harta yang dia simpan tadi. Sambil Allah katakan hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kalian timbun, yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakan apa yang kalian simpan. Jadi jangan hanya Al-Qur'an ini adalah suatu aturan yang berlaku pada zaman Nabi, juga pada zaman sampai sekarang dan sampai yaumil qiyamah. Jadi aturan ini berlaku tadi kepada emas, juga kepada harta-harta yang disimpan dan tidak dimanfaatkan tadi. Dengan tadi diwajibkannya seperti emas harus dikeluarkan zakatnya 2,5% dari harta yang ditimbun. Ya. Begitu juga tadi ya, kalau dia memiliki tanah seperti tadi, ya dari nilainya tadi, nilai yang pertengahan lah gitu, dikeluarkan 2,5% kalau tidak dimanfaatkan tadi, ya, untuk menghindari zakat tadi, ya artinya kalau tidak dibayarkan itu ya bisa dimanfaatkan langsung, ya, dan manfaatnya untuk masyarakat seperti tadi ditanamkan pohonan, ya, pohon pisang kah, atau di tanaman pohon-pohon yang lain yang bermanfaat untuk masyarakat, sehingga ya, jadi itu tidak terhitung sebagai sesuatu yang dia timbun untuk dirinya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Bapak Rofi di Sukabumi. Satu sen setamja, ayah saya baru meninggal, mohon doanya karena beliau ini pendengar hasil katanya. Saya ingin tanyakan, apakah nanti di akhirat kita bisa berjumpa lagi dengan keluarga kita? Dari Bapak Rofi di Sukabumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir ya Rabb warham almarhum Aba Rafi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Allahumma ya Rabb askinhu fasiha jannatik waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alhu hufratan min hufarin niran wahsyurhu ya Rabbana ma'a nabiyyika Muhammadin wa ahli baitihi tayyibin wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wajma' ma'ahu ahlahu wa dhurriyyatahu wa azwajahu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam surat At-Tur Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak keturunan mereka dengan keimanan juga. Artinya mereka bukan termasuk dari orang-orang yang kafir dan musyrik. Maka kami akan satukan antara orang-orang tuanya dengan anak-anak mereka. Bahkan termasuk pasangan-pasangan mereka tanpa mengurangi pahala kedudukan yang lebih tinggi. Nah, bandingkan dengan nilai rata-rata yang dibuat manusia. Kalau orang punya rapor ada 8, ada 9, ada 7, ada 6, biasa dikumpulkan kemudian diambil angka rata-rata. Kalau Allah enggak. Yang angka di bawah diangkat oleh Allah ke angka yang tertinggi. Jadi orang-orang yang di bawah, ya, tanpa mengurangi pahala yang di atas, yang di bawah dikatrol. Kalau orang dulu bilang, diangkat
disatukan dengan apa? Kedudukan yang lebih tinggi. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan mengurangi amal mereka sedikit pun. Nah, bagaimana kalau bapak beriman, anak beriman, cuma anak lebih tinggi? Bapak diangkat kumpul bersama anaknya. Itu rahmat dari Allah yang tak terhingga. Dalam surah Ghafir Allah berfirman menceritakan doa malaikat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah. Terus wa dzalikal huwal fawzul 'azim. Malaikat-malaikat yang memikul arasy kebesaran keagungan Allah. Malaikat yang memikul arasy merupakan lambang kebesaran keagungan Allah ya, di langit. Bukan berarti Allah duduk di atas arasy dipikul sama malaikat. Allah justru yang menjadi tonggak pemikul langit dan bumi dan seluruh isinya. Sedangkan Allah tidak butuh sesuatu. Tapi Allah menciptakan arasy sebagai lambang kebesarannya, bukan sebagai tempat duduknya. Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Jadi malaikat yang memikul arasy kebesaran keagungan Allah dan malaikat yang berada di sekeliling arasy, apa yang mereka lakukan? Nggak ada malaikat yang rumpi. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Kemudian wa yu'minuna bihi, dan mereka penuh keimanan kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka mohon ampun bagi orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, maha luas rahmat dan ilmu-Mu ya Allah. Faghfir lilladzina tabu. Ampuni dosa orang-orang yang bertaubat ya Allah. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang bertaubat. Apalagi bulan Sya'ban menyongsong Ramadan. Faghfir lilladzina tabu. Ampuni dosa orang yang bertaubat kepadamu. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim. Lindungi mereka dari azab api neraka jahim. Rabbana, wahai Tuhan kami. Adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan mereka kemana? Ke dalam taman syurgamu bersama orang-orang yang soleh dari pasangan mereka. Jadi kalau suami lebih tinggi, istri lebih rendah, sama-sama disatukan. Atau sebaliknya, suami lebih soleh, lakinya di bawah kedudukannya, istri yang soleh mengangkat derajat suami yang kurang kesolehan. Kemudian wa azwajihim wa wa adkhilhum jannati wa man salaha min abaihim. Pertama ayah-ayah mereka. Kemudian wa azwajihim, pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Sungguh Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya enggak ada yang bisa sama sekali menegur Allah. Kenapa ya Allah? Betul enggak? Amalnya si fulan kurang. Allah yang menetapkan segala sesuatu. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyi'at. Kalau tadi waqihim adzabal jahim, sekarang waqihimus sayyi'at. Lindungi mereka dari segala keburukan dalam kehidupan dunia, ya. Begitu juga keburukan pada saat di mahsyar nanti, pada saat sakaratul maut, ya. Pada saat dalam kuburnya. Waqihimus sayyi'at. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin. Kemudian siapa yang kau lindungi dari keburukan pada hari tersebut, faqad rahimta, berarti orang-orang yang telah Engkau rahmati. Wa dzalika huwal fawzul 'azim. Itulah keberuntungan yang amat besar. Jadi kabar gembira bagi orang yang beriman. Allah enggak pisahkan mereka. Jangan kalau istri sudah meninggal, sekarang bukan istri lagi. Enggak boleh laki-laki suami cium istrinya kalau sudah diwuduin. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Begitu juga suami kalau meninggal, istri nggak boleh lagi setelah diwuduin, dicium. Itu bukan suaminya lagi. Sampai dunia, sampai akhirat, mereka kalau ya memiliki keimanan yang sama, Allah akan satukan mereka semua. Ada orang bertanya, bagaimana kalau seandainya perempuan menikah dengan beberapa laki-laki? Meninggal suaminya, menikah lagi. Ada yang bilang, takut nggak bisa kumpul sama suami. Allah akan berikan pilihan buat dia memilih suami yang paling disukai. Suami yang paling disukai.
daripada menjanda lalu Bukan tidak yang paling taat, Ustaz. yang paling disukai, yang paling taat, yang paling baik daripada menjanda ya, nggak menikah lagi tapi keluyuran ke sana kemari. Mendingan dia menikah dengan cara baik-baik, di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya pilihan. Lalu pertanyaannya bagaimana suami-suaminya yang lain? Allah akan berikan buat mereka nanti insya Allah pasangan, bisa aja Allah ciptakan yang serupa dengan dirinya. Betul enggak? Kalau buat Allah nggak ada yang susah. Kenapa kita mau ngurusin balasan Allah di hari kemudian nanti? Urusin amal kita, itu yang paling penting. Jaga mulut kita, jaga akhlak kita. Insya Allah sebagaimana kita berkumpul sekarang, kita kumpul di akhirat di taman surganya. Saling berkunjung, betul enggak? Itu yang paling penting. Adapun dunia sebentar lagi kita bakal tinggalkan. Betul enggak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat maghfirahnya kepada orang tua dari Pak Rafi tadi dan menjadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, dan juga kepada Pak Rafi tadi jadilah sebagai anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Jadi walaupun orang tua sudah tidak bisa beramal lagi, tapi dengan adanya anak yang soleh, seolah-olah orang tua itu masih beramal, seolah-olah orang tua itu ya, masih bekerja beramal soleh dan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang Rasulullah katakan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Jadi seperti itu. Dan ini nantinya juga ya, di surga tadi kalau pertanyaannya sudah dijawab oleh Ustaz Husain. Jadi kita akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama-sama dan diangkat derajatnya sesuai dengan derajat yang paling tinggi. Dan ini adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disebutkan wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Ini adalah semata-mata dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal kita enggak seberapa dibandingkan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Baik, kita sudahi acara dialog dan tanya jawab. Masih banyak pertanyaan lain, tapi karena waktu kita sudah dibatasi, maka sampai di sini saja. Terima kasih Ustaz Husain, Ustaz Hamzah. Kita akan jumpa lagi pada pekan depan. Saya Muhammad Krishna, Ondi Saputra dan Hafiz, juga Anis Mualim, Fahri Abu Atar, juga Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.